Pemirsa, kali ini di perjalanan kita, saya akan mengunjungi salah satu kampung di Sumatera Selatan yang merupakan surganya bagi para pemancing. Makanya saya sudah membawa perlengkapan ini nih, senjata pamungkas saya. Dan nantinya ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan sekali. Jadi pemirsa tetap ikuti saya di Celimpungan. Here we come now, we are here to bring you all the vibes. Surganya para mancing mania. Sebutan yang tidak berlebihan untuk Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, Desa Sungsang merupakan desa nelayan sekaligus salah satu penghasil ikan dan udang di Sumatera Selatan. Saya memulai perjalanan dengan menaiki speedboat dari Parit 5, sebuah sungai kecil yang bersambungan langsung dengan sungai besar aliran Sungai Musi menuju Sungsang. Parit 5 berada di kilometer 56 Jalan Tanjung Api-Api Palembang. Sejak adanya sungai kecil ini, perjalanan ke Sungsang menjadi lebih singkat. Jika air sedang pasang, dalam waktu 15 menit, kita sudah bisa tiba di Sungsang. Sangat jauh ya memotong perjalanan apabila kita berangkat dari Beteng Kuto Besa atau BKB yang bisa memakan waktu lebih kurang 2 jam perjalanan dengan speedboat. Namun dalam perjalanan saya, air sedang dalam kondisi surut yang membuat speedboat yang saya naiki berjalan tersendat-sendat. Trouble 30 menit pun berlalu. Akhirnya speedboat yang saya tumpangi lepas dari Parit 5. Tonggak-tonggak kayu nimbung sebagai tiang rumah. Kapal-kapal penangkap ikan dari ukuran besar sampai kecil, sehingga speedboat sontak menyapa mata. No one's got much to say in this town. Sebuah pemandangan kota pinggiran muara laut yang syarat dengan kehidupan bahari. The only way is down, down, down. Nah pemirsa, seperti ini nih suasana di Kampung Sungsang, atau banyak orang yang menyebutnya kampung nelayan, karena memang di sini banyak sekali warganya yang berprofesi sebagai nelayan. Dan bisa kita lihat di sini rumahnya unik-unik karena bentuknya rumah panggung tapi tinggi-tinggi sekali pemirsa. Bisa kita lihat dari tiang-tiangnya yang memang menjulang tinggi, dan sepertinya itu karena mengantisipasi air yang kemungkinan bisa setiap tahun itu pasang. It's harder every day, but I can't seem to shake the pain. Aduh pemirsa, akhirnya kita sampai juga. Dan inilah suasana dari Kampung Sungsang. Dan terlihat di belakang kita itu sudah ada perahu nelayan, dan juga ada perahu dari pedagang es batu yang menjual es batunya untuk nelayan dan juga pemancing. Ini pertanda baik ya, karena di sini kayaknya kita bisa memulai langsung mancing. Tapi sabar dulu, saya harus memanjakan teman saya ini. Sejarah Sungsang sangat panjang.
Konon desa ini sudah menjadi pemukiman pencari udang sejak abad ke-17 di zaman Kerajaan Sriwijaya. Sungsang menjadi magnet yang mampu menarik para pengembara dari beberapa wilayah di Indonesia. Masyarakat Bugis ikut menjadi nelayan dan menetap di sini sejak tahun 1967. Here we come now, we just wanna bring you all good vibes. We gonna keep it tight, yeah. Sedangkan pendatang dari Pulau Jawa membanjir di tahun 70-an. Mereka memulai usaha sebagai pedagang balok es dan bertani. Tahun 1951, penduduk Sungsang tercatat 7.531 jiwa dan melesat naik menjadi 17.663 jiwa di tahun 1971. Lantas menembus angka 20.000 jiwa di tahun 2009. Mayoritas penduduk Sungsang mencari nafkah sebagai nelayan. Sisanya adalah petani dan pedagang. Hal ini membuat masyarakat Sungsang benar-benar memahami pasang surut Sungai Musi, yang juga berarti pasang surut kehidupan mereka. Bermain kartu ataupun gaplek adalah hiburan bagi para nelayan di sini. Jalan desa terbentang lurus dari ulu ke ilir. Hampir seluruh rumah yang ada di kanan kiri jalan disulap menjadi rumah toko yang menjual berbagai barang, mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga rumah makan. Tak ketinggalan, toko peralatan pancing. Seiring waktu, jalan desa bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Sungsang. Para pedagang membuka toko sejak pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam. Bahkan malam hari adalah puncak keramaian di sini. Saya penasaran, di sini kayaknya ramai sekali pemirsa. Ya, ikuti saya. Sungsang tak pernah sepi. Nelayan yang sedang tidak melaut biasa menghabiskan waktu luang dengan memperbaiki peralatan melautnya ataupun berkumpul dengan rekan lainnya dan bermain kartu. Waduh, Bapak, ini kok justru pada main remi, Pak? Belum melaut? Belum ya? Oke, biasanya ini kalau melaut jam berapa? Pagi ya? Jam 7, jam 6. Lalu sekarang kenapa nggak ngelaut? Oh, jadi dari siang ke sore itu biasanya jadwal santai ya? Baru ini untuk mengisi santainya? Waduh, seru juga. Ini main apa, Pak? Main song. Oke. Tapi di sini nggak ada judi-judian ya? Oke, makanya ini hukumannya ini dijepit pakai ini nih pemirsa. Pak, bisa diulang nggak? Kita main dari awal yuk. Pak, kita main dari awal ya. Oke, saya mau ikut nih, Pak. Bermain kartu ataupun gaplek adalah hiburan bagi para nelayan di sini. Untuk membuat permainan agar lebih seru, yang kalah dalam permainan diberikan hukuman yang cukup menyakitkan bagi saya. Dijepit dengan jepit jemuran. Lumayan sih. Well, it's just not the season to be lonely. Waduh pemirsa, kalau di Palembang biasanya saya selalu menang nih kalau main song ya Pak ya. Tapi di sini saya kalah telak pemirsa. 3-0. Saya kena 3 jepitan. Welcome to my paradise.
Saat ini, Desa Sungsang 1 sedang ramai-ramainya. Laut dalam kondisi ombak besar hingga bulan Oktober, yang membuat nelayan tidak pergi melaut. Biasanya saat seperti ini dimanfaatkan masyarakat desa untuk menggelar hajatan. Sungsang dibagi menjadi 5 desa. Setiap desa memiliki seorang kepala desa dan beberapa ketua rukun tetangga atau RT. Kenapa sih daerah Sungsang 1 ini menjadi sentral dari seluruh desa Sungsang? Ini apa ya? Gitu, kalau dari dulunya jadi ini pertengahan. Oh, ada di tengah ya? Ada di tengah tuh, satu ada di tengah. Lalu? Dan lagi ada sungai besar. Menampung perahu-perahu motor-motor bisa di situ. Makanya ramai di sini. Umpama barang dari Palembang naiknya di sini. Oh, oke. Gitu, ya. Makanya ramai yang mau bermalam. Ini dari sentral perdagangannya sendiri ini dari sana ke sana itu berapa ratus meter kira-kira sepanjangnya? Sekitar 500 meter lah. 500 meteran dan semuanya itu aktif ya? Aktif. Waduh, seru juga ya pemirsa. Nanti malam saya penasaran kira-kira seramai apa di sini. Nanti kita lihat. Tapi ini Pak, saya mau nanya, 5 tahun ke belakang kita flashback untuk Sungsangnya sendiri, ini sudah sebanyak apa sih perkembangan yang sudah terjadi? Alhamdulillah yang 5 tahun ke belakang itu mungkin PLN belum masuk yang 5 tahun ke belakang. Dan jembatan Coketan ini belum. Dulu ya? kan pakai nebung jembatannya. Nah, yang 5 tahun ke depan alhamdulillah dengan ada kemajuan sekarang ini mungkin malam hari kan terang. Adanya PLN, jembatannya bagus. Jalannya sudah memadai. Memadai. Kalau bisa masyarakat keseluruhan ini bisa dibantu oleh anggota DPR untuk gimana caranya benar-benar kota pantai. Oh, oke. Apa Pak? Kota pantai. Kota pantai. Disebut kota pantai. Oh, kota pantai. Oh, jadi ini memang ada sebutan juga sebagai kota pantai. Pernah Bupati bilang begitu, Bupati. Amiruddin. Karena memang di pinggiran Sungai Musi dan masyarakatnya juga ramai sekali dan kegiatan pada malam harinya juga ramai ya Pak ya. Baru gini juga, kadang-kadang nelayan tuh sore-sore baru balik, makanya ramai. Kalau pada malam hari. Iya. Wah, seru juga ya. Nah pemirsa, seperti yang Anda lihat tadi banyak sekali di sini kue-kue dan makanan yang memang menggoda saya. Ini kegiatan tahlilan ya malam Jumat ya. Nah di sini yang menarik selain gotong royong ibu-ibunya, di sini dari makanan aja bisa kita lihat nih pemirsa. Ada ini favorit saya, ini lakso ya. Terus, oke itunya ya, kuahnya ya. Nah ini ada yang menarik pemirsa dari menu-menu yang disajikan sama ibu-ibu yang ada di sini. Ini nih. Bodong. Ini apa namanya, Bu? Bodong. Ini bodong. Pati daging. Oke, ini di sini nih pemirsa kalau kita perhatikan, ini kayak martabak ya, Bu ya. Iya. Terus di tengahnya itu ada potongan daging. Ada telur. Ada telur. Ada telurnya juga. Lalu terbuat dari apa ini? Kentang. Oke, kita cobain dulu ya. Enak pemirsa. Lalu ini dikasih kuah nggak? Nggak ada. Enggak ya? Seperti itu. Lakso adalah makanan tradisional Palembang yang terbuat dari tepung beras. Dinikmati bersama kuah santan lengkap dengan daging ikan giling yang membuat rasa semakin gurih. Enak Bu. Ini siapa yang masak? Yang masak lagi?
Gotong royong ya? Waduh, berarti suaminya pada betah semua ini ya. Makanan tradisional seperti ini memang selalu ada jika ada masyarakat yang menggelar hajatan. Sedap sekali pemirsa. Pemirsa, gila enak banget. Saya coba bodam ya Bu ya, sama laksan dicampur, ternyata enak. Kue-kue yang lain ternyata juga enak ya. Ini yang masak ibu-ibu semua ya? Terus kue-kuenya juga? Sama laksannya juga? Waduh, sedap ini. Berarti lakso ya? Oke, kenapa ini nggak buka ini aja Bu? Kita buka catering gimana? Sungsang merupakan salah satu daerah di Sumatera Selatan yang memiliki potensi sebagai daerah penghasil udang. Di desa nelayan ini, udang begitu melimpah. Bahkan, udang dari Sungsang telah diekspor hingga ke negeri Sakura, Jepang. Tadi yang terlihat di sepanjang jalan banyak sekali warga yang menjual kerupuk udang. Di bawah ini nih ada rumah rakit yang dijadikan juga gudang udang. Nanti kita lihat sebanyak apa udang yang ada di sana. Jadi pemirsa terus ikuti saya ya. Sungsang merupakan salah satu daerah di Sumatera Selatan yang memiliki potensi sebagai daerah penghasil udang. Di desa nelayan ini, udang begitu melimpah. Bahkan, udang dari Sungsang telah diekspor hingga ke negeri Sakura, Jepang. Udang yang diekspor adalah udang beku. Gudang udang sengaja dibuat di atas rakit, sehingga memudahkan para nelayan untuk menjual ikan. Oke, permisi Pak. Waduh, lagi sibuk. Ngapain ini Pak? Lagi udang. Oh, ini udang semua ya? Oke, kalau yang ini Pak, ini jenis udang yang sama atau beda? Sama itu. Sama. Ini kalau kami namanya ini udang white. Udang white atau udang burung ya. Kalau kami sini sering ngatonya udang burung. Oh, pemirsa, lihat aja nih. Dari ukuran aja, ini ukuran paling besar atau ada yang lebih besar lagi dari ini? Itu ada yang lebih besar lagi itu. Bisa ada yang lebih besar lagi dari ini, dan ini kelihatan segar sekali. Ini dari mana ini didatangkannya Pak? Dari Laut Manan. Dari Laut Manan. Lalu ini nantinya akan diimpor kemana? Ini dibawa ke pabrik Laurindo di Mariana. Di Mariana, Palembang ya. Oh gitu ya. Lalu ya di situ nanti diekspor keluar. Keluar kemana aja biasanya nih? Yo, setahu dah ke Jepang. Ke Jepang? Iya. Waduh pemirsa, udah sampai ke Jepang loh udang-udangnya. Kalau lautnya sedang hasilnya memuaskan, sudah sampai 100 kilo atau 100 kilo lebih. Sampai 100 kilo ya? Satu nelayan, kalau hasilnya sedang memuaskan. Oke, biasanya sampai 1 ton nggak nih ada di udang sih? Iya, kalau semuanya pulang semua,
kalau nelayannya pulang semua kan bareng-bareng dia pulangnya bisa sampai seton. Seperti itu ya. Iya. Kalau untuk harganya Pak, ini per kilo ini biasanya berapa? Kalau kami beli, kalau kami beli di sini 90-an. 90 ribuan. Kalau udah dijual lagi dari sini? Bisa tergantung size-nya kan, hitung per ekor. Kalau ekornya kecil, umpamanya sekilonya 40 itu datang 1 lebih itu. Oh gitu ya. Dia nih pemirsa, Pak Rizal ya, nelayan yang bisa dibilang salah satu musuh terbesar udang. Karena setiap kali kesini bawa satu gunung udang sebanyak tadi itu biasanya berapa lama Pak? 1 minggu. 1 mingguan ya di laut ya. Itu dapatnya dari laut mana? Laut air lulu. Apa? Air lulu Air lulu. Di kawasan mana itu? di kawasan air Sujeng. Jadi sekali berangkat menghabiskan waktu 1 minggu, balik lagi ke sini dengan jumlah udang yang banyak ya. Selain udang ada lagi nggak tangkapan yang lain gitu Pak? Ya, kadang-kadang ya ada, kadang juga enggak. Tapi khusus ke udang ya Pak ya? Khusus udang. Ini udah berapa lama Bapak sebagai nelayan? Udah hampir 15 tahun. Udah hampir 15 tahunan ya? Waduh, ini suka dan dukanya sebagai nelayan nih, apa aja nih Pak? Suka dan dukanya? Ya, kadang-kadang ya ngeluh juga ya, kalau nggak dapat hasilnya ya. Ngeluh juga kita kalau nggak dapat hasil. Oh jadi kadang sekali berangkat itu kadang nggak dapat sama sekali udang? Iya, enggak. Itu penyebabnya itu apa Pak? Penyebabnya kadang-kadang kan anginnya kurang bagus. Oh karena angin ya, dan faktor cuaca juga sih. Yeah. What's up, girl? How you doing? Gudang udang buka sejak pukul 7 pagi dan tutup pukul 8 malam. Aktivitas yang paling ramai adalah pukul 5 hingga 7 malam di saat nelayan pulang melaut. Just wanna see you smile. Check this out. If there's one thing that I must say, is baby that I care for you, and I'll do anything for you. Baby, what I say is true. More beautiful than the sunrise, girl, you can be my paradise. But first you must show me that you care. Smile for me. Pemirsa, saya senang walaupun trauma di atas kapal ini karena saya dikasih lobster nih sama Pak Alimun ya Pak ya. Pak, ini Pak Alimun ini salah satu nelayan yang baru saja menyetorkan udangnya ya Pak ya. Tapi tangkapannya hari ini nggak terlalu banyak ya Pak ya. Nah itu kenapa Pak bisa nggak terlalu banyak? Cuma itu harusnya ada bagus lagi. Oh harus air lautnya ya. Biasanya Bapak berapa lama sih kalau sekali melaut gitu? Kadang 3 malam, kadang 2 malam. 2 sampai 3 malam ya. Biasanya nih Pak, kalau untuk penghasilan yang paling banyak nih biasanya kalau untuk menjual udangnya, biasanya sampai berapa satu harinya? Kadang dia bisa 2 juta, 2 juta, 2 juta ya. 1 juta setengah, Gitu ya. 1 juta bisa tekor. Bisa juga tekor? Itu tekornya gimana? Ya ada tekornya pakai mau itulah kan pukulnya. Cuma capek doang ya Pak gitu ya. Oh, gitu. Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her. Tidak bisa dipungkiri bahwa Sungsang merupakan salah satu tempat di Sumatera Selatan yang menghasilkan udang dalam jumlah yang besar. Ini terbukti dari semua makanan yang ada di wilayah ini, semua berbahan dasar udang, mulai dari geplang seperti ini, kerupuk, bahkan pempek. Trouble is the only way is down, down, down. As strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time.
your heart. But when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day God will give her some. Try